bulan puasa. Munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu sadar. Sadar bulan puasa. Basir, sadar bulan puasa lo. Munafik. Baik teman-teman, masih berlanjut soal Ade Armando ya. Karena memang hari ini tidak ada yang lebih penting dibahas kecuali Ade ya. Dan Ade itu juga nyerempet-nyerempet. Memang ada banyak suara yang menyebut kalau bisa Ade jangan diviralkan lagi, jangan di-share lagi, jangan dibahas lagi. Itu bisa menggeser isu, bisa mengurangi nilai perjuangan utamanya. Gitu kan? Oke. Nggak apa-apa, semua pendapat kita hargai. Nah, jadi untuk melengkapi saja, kan semakin hari kan semakin terkuak, mengalir seperti bola liar, kemudian opini berkembang. Nah, ini kan perlu juga kita lurus-luruskan gitulah ya. Jadi, sekarang muncul opini ternyata itu settingan. Ya, ini kan hanya opini ya, ini hanya konten. Nanti Anda tinggal menganalisa gitu ya dengan semampu kecerdasan dan makom Anda lah ya. Ini settingan ya, ada yang bilang settingan. Ya wajar lah dulu Bapak Novel Baswedan ya yang disiram air keras sampai kehilangan biji mata satu, itu ada kader PDIP yang cewek yang perempuan itu bisa mengatakan itu settingan. Padahal sudah hilang biji mata itu masih dibilang settingan. Memang udah zamannya zaman seperti ini, nggak aneh. Jadi itu yang mukul temannya sendiri ya, poin pertama ya. Itu ada muncul meme-meme itu sepatunya kembar gitu kan. Terus kemudian ada lagi opini kedua, memang sengaja disusupkan ya untuk kan memang niatnya untuk bangun konten ke sana kan, bangun konten, bawa kamera sudah, bawa kameramen, bawa penulisnya, bawa krunya lah ya, bawa adminnya, memang untuk membikin konten ya, mencari celah-celah framing-framing yang mungkin bisa dibangun secara negatif gitu. Kemudian ada opini lagi yang sengaja memang dikorbankan, dan banyak lagi opini-opini. Terus tujuannya memang untuk tujuannya untuk membuat bias ya citra daripada perjuangan adik-adik mahasiswa itu. Oke, tapi gini teman-teman, saya tak bloko suto pakai cara berpikir saya, nggak usah bertele-tele. Apapun opini orang, apapun opini netizen, apapun pendapat buzzer ya atau pendapat macam-macamnya, untuk apapun, bagi saya itu tetap keadilan Allah sedang dipertunjukkan, keadilan Allah sedang dipertontonkan, keadilan Allah sedang diturunkan. Itu intinya. Jadi mau itu sinetron kayak, mau itu settingan kayak, yang jelas di analisa saya, di pengamatan saya, itu sepertinya ada satu adegan yang terjadi di luar skenario. di luar dugaan gitu ya, bahkan di luar skrip ya, di luar arahan sutradara mungkin ya, apapun yang jelas itu ada adegan yang langsung disetting oleh Allah, ada adegan yang langsung disutradarai oleh Allah. Oke, jadi gini teman-teman ya, saya tidak benci personalnya ya, tidak boleh benci sesama manusia itu ya. Tapi saya benci, marah itu ya, sinis itu dengan karakternya selama ini, dengan ya sudah, dengan karakternya ya, dengan karakter buzzernya. Nanti saya tampilkan dua videonya Ade Armando, nanti saya tampilkan. Anda mungkin sudah nonton, bagi Anda yang belum nonton, nanti Anda tonton, ada dua video. Dari video ini saja, dua ini saja, itu sudah nggak setimpal apa yang kemarin dialami di demo kemarin itu. Nanti admin tolong carikan yang berupa screenshot cuitan dia itu.
Saya punya 2 video, saya tampilkan nanti. Analisa sendiri. Hidup itu masih untung dia. Ya, ada lagi yang opini yang sudah cair 100 miliar. Begitu nyampe rumah sakit langsung dibezuk sama cukong-cukongnya ya kan, dan lain sebagainya. Nah, tapi anehnya sebelum saya baca materi ya, aneh ya itulah ya. Ini tingkat keprihatinan saya ya, bahwa satu Ade Armando dihajar, dihakimi massa dan masih hidup. Itu buzzer, jongos, penjilat, munafik, dan jajaran rezimnya teriak lantang. Tangkap pelakunya, usut pelakunya, anarkis, radikal, bla 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 bla, berteriak lantang. Satu Ade Armando. Sementara 6 anak manusia mati dengan luka bakar, luka jahitan, luka tembus peluru. 6 anak manusia, dan meninggalkan kontroversial yang begitu dahsyat, nasional dan internasional. Nggak ada rezim ngomong, nggak ada buzzer ngoceh. Ya, bahkan kurang dahsyat bagaimana 700 kurang lebih petugas KPPS mati misterius. Adem ayem, buzzernya, jongosnya, rezimnya. Satu Ade Armando dihakimi massa seperti itu. Semuanya teriak lantang. Nah ini loh saudaraku yang saya maksud. Inilah akumulasi ketidakadilan yang dialami oleh rakyat, yang dipertontonkan oleh kekuasaan yang begitu zalim dan otoriter ini. Ade Armando itu saudaraku sudah sering dilaporkan. Bahkan tahun 2015 itu kalau saya tidak salah, 2015 itu dia sudah jadi tersangka. Kenapa, Dek? Dimatikan ya, coba. Dimatikan aja coba. Mudah-mudahan enggak noise ya, ini suara AC-nya keras dari tadi nih. Makanya mic-nya gak tak geser ke sini. Karena kalau ke sini ada suara AC nih, jadi tak geser ke sini mic-nya. Biar agak kehalang. Ade Armando itu 2015 itu sudah jadi tersangka. Walaupun akhirnya keluar SP3, ya intinya surat pemberhentian perkara. Tetapi SP3 itu digugat gitu kan, dan 2017 kembali jadi tersangka. Artinya Ade Armando itu sudah jadi tersangka, Denny Siregar itu sudah jadi tersangka, tapi sampai sekarang tidak tersentuh. Bias. Nah, bagaimana dengan Habib Rizik, bagaimana dengan Habib Bahar, bagaimana dengan Gus Nur? Betapa cepatnya sidang sana, sidang sini, tangkap sana, tangkap sini. Coba, bagaimana dengan oposisi yang lain, Pak Jumhur, Pak Saganda Nenggolan, Profesor Tamim Pardede, Ahmad Dhani, dan banyak lagi oposisi. Begitu cepatnya polisi itu main tangkap. Inilah yang akhirnya ada akumulasi jengah, akumulasi kemarahan ya dari rakyat, akumulasi dari alam bahkan. Sehingga salah satunya ini Ade Armando ini terkena dampaknya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi apapun analisanya, apapun hakikat yang terjadi di balik itu semua, saya nggak peduli. Mau settingan, mau dibayar, mau disengaja, mau yang mukul itu temannya sendiri, mau apa kek. Yang penting saya sudah saklek, itu hukum Allah. Bagi penista agama, bagi penista ulama. Udah, dan itu suatu kehinaan yang teramat sangat. Dihakimi massa, ditelanjangin, dihajar berdarah-darah. Belum lama muncul berita di medsos, tersangkanya udah diviralkan, tersangkanya, ternyata blunder lagi, ternyata salah orang, ternyata salah satunya orang Lampung, orangnya masih ada di rumah seharian. Nanti saya tampilkan semua. Oke teman-teman, biar tidak panjang-panjang durasi, saya punya artikel pendek, tak baca ya. Ini bisa benar bisa salah, tapi minimal ya sekedar menambah perbendaharaan pikir aja lah ya.
bisa salah bisa benar lah, mudah-mudahan ya, kurang lebihnya seperti itu. Nih, Adi Armando, siapa yang suruh ke lokasi demo? Judulnya, saya nggak tahu siapa penulisnya karena di sini nggak ditulis, nggak disebut. Oke ya, Adi Armando, siapa suruh datang ke lokasi demo? Adi Armando sudah dibenci sama rezim, ya, sudah dibenci dia. Karena Adi Armando kecewa tidak diangkat jadi komisaris dan staf ahli presiden. Selama ini Adi Armando mau hina-dina Islam dan jelek-jelekin suku Minang karena dia diiming-imingi sesuatu sama rezim. Nah, makanya apa yang Adi Armando lakukan dibackingi dan kebal hukum. Padahal jumlah laporan ke dia sangat banyak, namun tetap tidak diproses. Kenapa? Karena rezim butuh dia untuk hadapi umat Islam. Kenapa dia muncul di aksi demo? Dia muncul di aksi demo karena settingan. Ada yang suruh dia datang ke situ. Nah, si pihak yang nyuruh sudah menjamin bahwa keamanan dia terjaga. Si Ade diturunin di lokasi untuk membentuk opini negatif terhadap pendemo. Dan nanti akan dibuat konten yang menyudutkan pendemo. Makanya dia datang lengkap dengan kameramennya, lengkap dengan kru-krunya. Namun naas, si Adi Armando tidak pernah tahu bahwa dia sedang diperalat oleh rezim. Ya, oleh kelompok elit rezim. Rezim ini sudah muak kepada Adi Armando. Kalau di penjara takut rahasia kebiadaban rezim dibuka sama Armando. Bagaimana cara supaya Adi Armando hilang jejaknya? Maka disuruhlah hadir ke lokasi demo dengan iming-iming dijaga keselamatannya. Namun sayang, aparat sengaja membiarkan massa supaya bisa mengeroyok si Adi Armando. Kenapa dibiarkan massa menyerang si penghina ulama dan si yang menghina suku Minang ini? Target rezim satu, tapi banyak tercapai, ibarat sekali kayu 20 terlewati. Kalau kasus Adi Armando ini bukan cuma 20 terlewati, tapi banyak sekali pulau-pulau yang terlewati dengan sekali dayung. Pertama, rezim telah menampar wajah Adi Armando pakai tangan pendemo, di mana selama ini Adi Armando mulai membelot menolak dukung 3 periode. Makanya rezim via jaringannya menyuruh Adi Armando ikut ke lokasi demo. Dan di saat di lokasi sengaja pengamanannya dilonggarkan biar massa bisa leluasa menyerang Adi Armando. Ingat, ini opini ya, ini pendapat, ini bukan nyebar hoak ya. Dan ini bisa salah bisa benar ya. Oke. Kedua, berkat insiden tersebut, rezim ini juga bisa bentuk opini bahwa yang demo adalah kelompok radikal. Kalau kelompok radikal yang demo, rezim dengan leluasa gunakan alat negara untuk hajar kelompok itu. Ketiga, dengan isu tersebut, isu demo dan tuntutan rakyat akan muncul di media-media besar. Karena media-media besar seperti Kompas, Metro, Sindo, dan lain-lain, mereka sekubu dengan Adi Armando. Maklum, sama-sama liberal dan sekuler yang benci agama. Keempat, dengan kasus tersebut, rezim pesta pora Adi Armando terluka, peserta demo dikecam. Terakhir, mafia-mafia kelompok Jokowi pasti pesta pora dan lanjut 3 periode. Soal uang gampang, ya. Rampok APBN, meras rakyat dengan cara apapun saja, mahalin harga, mahalin migor, mahalin pajak, sekarang padi pajak, gabah pajak, emas pajak, sekarang naik semua pajaknya. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan ya sebagai pengisi konten, mudah-mudahan manfaat. Jadi intinya saya katakan Adi Armando ini closingnya. Adi Armando itu buzzer spesialisasi menista agama, menyerang agama Islam, menista agama Islam. Banyak sekali jejak digitalnya, tapi di sini cukup 2 video yang saya putarkan, dilihat ya. Kalau Anda sudah lihat video ini, maka Anda akan ngerti, oh iya ya. Kalau gitu mati itu kemarin sebenarnya belum seimbang sebenarnya, mati pun belum imbang, apalagi masih hidup ya. Nah, tapi sudahlah, itu semua kita serahkan kepada Allah. Intinya kita fokus bahwa BBM naik, migor langka,
kondisi ekonomi semakin tidak menentu, hutang menggunung, koruptor di mana-mana, KKN di mana-mana, penegakan hukum amburadul, tebang pilih, ya kan? Kalau oposisi aktivis main tangkap, main sikat, sementara buzzer aman kebal hukum. Nah, seperti ini maka terjadilah akumulasi kemarahan rakyat. Dan ini akan semakin parah ke depannya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.